291 menetapkan rencana. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, Bumi, Tiongkok, markas besar Jiangnan, kota Yangzhou. Distrik kecil yang paling mewah dan ramai di kota Yangzhou, tidak diragukan lagi adalah halaman Danau Barat. Halaman ini menempati tempat yang luas, penampakan sungai yang mengalir juga dimodelkan pada periode Pranirvana Agung ketika itu adalah Danau Barat Zhou. Di sisi sungai yang telah direnovasi ini, orang-orang telah menanam banyak pohon. Seluruh halaman Danau Barat memiliki total 12 villa mewah. Lagi pula, bahkan di era kota markas, status masih ada, ke-12 rumah ini, jika mereka tidak memiliki hubungan dengan militer, mereka hanya akan memiliki sejumlah besar kekayaan, memiliki kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Segera, ambil semua barang dan dokumen penting dan pergi dengan cepat. Setelah 15 menit, seluruh halaman Danau Barat seharusnya tidak ada. Cepat, cepat, cepat. Lebih cepat, kendaraan demi kendaraan dengan cepat mengangkut barang-barang penting keluarga. Di udara, 3 kapal perang berbentuk cakram melayang di atas, menyerbu mereka. 12 keluarga yang sebelumnya memiliki otoritas dan posisi tinggi menjadi sosok yang menyedihkan karena mereka dipaksa pergi dengan cepat. Ya ampun, sebenarnya pejabat senior tertinggi yang memberi perintah. Meskipun wilayah yang kita miliki di Westlake Courtyard ini besar, distrik utama, sektor sungai pegunungan Jiangnan memiliki sebidang tanah yang lebih besar daripada milik kita. Mengapa mereka memaksa kita keluar? Di dalam banyak mobil mewah, orang-orang penting dari keluarga-keluarga itu merasakan ketidakadilan dan ketidakpuasan. Namun, mereka tidak berani menegur, lagi pula, mereka pasti sudah menebaknya sekarang. Perintah ini datang langsung dari otoritas tertinggi Tiongkok. Ketika kapal Luo Feng muncul di udara di atas sektor Westlake Courtyard, seluruh distrik, kecuali personel militer yang menyambutnya, kosong. Efisiensi yang sangat tinggi, panggilan saya berakhir kurang dari setengah jam yang lalu. Juga, memberi saya tempat terbaik, Westlake Courtyard. 45 menit kemudian, 2 mobil meninggalkan sektor Mingyue, mencapai Westlake Courtyard. Ayah, 3 kata ini adalah Westlake Courtyard, kan? Di dalam mobil, Luo Feng sedang memeluk kedua putranya di pangkuannya. Luo Hai, si bungsu menunjuk 4 huruf besar di pintu masuk distrik. Tahun ini, Ping Ping dan Xiao Hai berusia 3 tahun. Di bawah asuhan Susin dan kakek nenek mereka sudah mulai mengenali banyak kata dalam bahasa Mandarin. Mereka bahkan menghafal banyak puisi Tang dan karakter Song. Benar, Xiao Hai sangat pintar. Luo Feng mencium pipinya. Ayah, mengapa kita di sini? Tanya Ping Ping. Benar, Luo Feng, kamu belum memberitahu kami mengapa kita datang ke halaman Danau Barat. Su Xin, yang duduk di samping bertanya. Kamu akan tahu sebentar lagi. Luo Feng tersenyum. Di dalam mobil di belakang ada orang tua dan adik laki-lakinya serta istrinya. Mereka juga tidak tahu apa-apa. Saat memasuki halaman Danau Barat, mobil itu mengikuti di sekitar hamparan rumput. Luo Feng dan seluruh keluarganya dapat melihat dengan jelas sungai Southwest, bersama dengan pohon-pohon willow di sisi sungai yang bergoyang tertiup angin. Pemandangan di Westlake Courtyard ini memang indah. Dan di kejauhan di hamparan rumput tertinggi, terdapat 12 villa mewah. Dan sekarang, sebuah kastil yang tingginya mencapai 60 meter, menempati area seluas 1 kilometer, itu adalah kastil dari dongeng. Dindingnya dihiasi dengan tanaman dan tanaman merambat, menutupi separuh dinding, seolah-olah mereka telah tumbuh selama bertahun-tahun. Ini, adik laki-lakinya Luo Hua terkejut. Kapan Yangzhou membangun kastil ini? Ayahnya Luo Hong, Guo juga sangat terkejut, kastil yang begitu tinggi, kita seharusnya menyadarinya saat sedang dibangun. Benar, dan dinding di sekitarnya ditutupi tanaman merambat yang tampaknya telah tumbuh sangat lama. Luo Hua mengangguk. Dan 12 villa, Susin sangat curiga, saya bahkan menelepon rekan bisnis saya sore ini, dia tinggal di Westlake Courtyard. Luo Feng tersenyum. 12 villa, semuanya langsung diserap ke dalam ring ruang penyimpanan, itu adalah pilihan pembongkaran tercepat. Dan kastil ini, dengan bantuan hampir 1000 pelayan yang bekerja sama, waktu perakitan bahkan lebih cepat dari yang disebutkan dalam deskripsi awal dari penjual. Lagi pula, semua pelayan, yang terendah dari mereka masih setidaknya seorang penjelajah bintang level 9, kekuatan gabungan mereka sangat mengejutkan. Mereka tidak membutuhkan mesin apapun,
hanya menggunakan kekuatan fisik mereka untuk memindahkan barang, membawa barang, sangat cepat. Dan tanaman merambat di dinding, ini adalah dekorasi tanaman merambat khusus yang populer dari alam semesta. Buka pintunya. Luo Feng melihat ke arah kastil, berteriak. Gemuruh. Pintu masuk kastil yang besar terbuka, sejumlah besar pelayan berseragam berpakaian rapi berlari keluar dengan cepat. Tim pelayan yang besar itu mengejutkan Gong Xinlan, Luo Hongguo, Luo Hua dan Zenan, Su Xin dan akhirnya kedua anak itu. Hua, hampir 1000 prajurit berbaris rapi, semuanya membungkuk sedikit ke arah Luo Feng, berkata serempak, Tuan. Para budak ini tidak mengerti bahasa bumi, oleh karena itu Luo Feng memasang penerjemah di setiap microchip mereka, menerjemahkan bahasa alam semesta ke bahasa Mandarin, Inggris, Prancis, ke berbagai bahasa di dunia. Di alam semesta, microchip ini sangat normal. Harga budak-budak ini sangat tinggi, tentu saja pemilik budak menyiapkan mereka dengan microchip dasar terbaik. Mereka bahkan dapat berbicara melalui pikiran mereka melalui microchip. Apapun yang ingin mereka katakan membuat chip tersebut bereaksi dan berbicara dalam bahasa bumi dengan nada robotik. Ini, Su Xin dan sekelompok orang tercengang. Mereka adalah pelayan keluarga kita, dan juga penjaga keluarga kita. Luo Feng berkata, untuk detailnya, aku akan memberitahumu nanti. Ayo, masuk dan lihat. Kastil ini juga merupakan bagian dari hadiah karena aku pergi selama sebulan. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk orang-orang yang mewah dan boros di alam semesta. Hanya dengan melihatnya, baik tua maupun muda, semua orang secara alami menyukai kastil ini. Pagi kedua, matahari merah menyala terbit dari timur, 2 sinar cahaya terbang ke arah Yangzhou dari jauh. Ini kastil yang disebutkan saudara ketiga dalam panggilan itu. Seperti melihat hantu. Di udara, Dewa Petir botak berpakaian putih melihat kastil besar yang mengesankan di halaman Westlake, sedikit tercengang. Mengenakan pakaian hitam, Hong mengamatinya dari atas, tersenyum, hadiah saudara ketiga dari perjalanan ini pasti cukup bagus. Kita pasti harus memberinya pukulan keras. Dewa Petir bergegas menuju kastil terlebih dahulu. Haha. Hong juga mengikutinya dari belakang. Seluruh sistem pertahanan otomatis kastil itu sangat canggih, namun Luo Feng telah lama memberikan akses kepada Dewa Petir dan Hong sebagai teman, sehingga keduanya dapat menyerbu masuk tanpa diserang. Kakak laki-laki kedua, cepatlah ke sini. Luo Feng berteriak dari salah satu balkon kastil yang tinggi. Wus, wus, Hong dan Dewa Petir mendarat di balkon. Kakak ketiga, kau benar-benar menghilang selama sebulan, kau. Dewa Petir tampaknya telah menelan pil kemarahan atau semacamnya. Kakak kedua yang terkasih, jika kau tidak tutup mulut, aku tidak akan memberitahumu informasi dan berita dari perjalanan pertamaku yang berbahaya dan sulit ke alam semesta. Luo Feng mengejek, ekspresi Dewa Petir membeku. Hong juga tampak terkejut. Memasuki alam semesta. Kakak ketiga, tidak, kakak ketiga yang terkasih, aku salah, aku salah. Mata Dewa Petir berbinar. Luo Feng tersenyum, mari kita bicara di dalam. Di dalam kastil, kalian berdua telah memasuki planet Yunmo, kalian pasti tahu bahwa sebelumnya, aku adalah satu-satunya murid planet Yunmo. Oleh karena itu, aku secara alami memperoleh asisten AI-ku sendiri. Kata Luo Feng, kau dan kakak laki-laki sama-sama memiliki dukungan AI, hanya saja aku tidak. Dewa Petir bergumam. Hong berkata, terus dengarkan Luo Feng. Di reruntuhan arkeologi tanda pagar 12, aku menemukan sebuah kapal hitam. Jalur laser kapal hitam itu masih berfungsi sepenuhnya, jelas catu dayanya masih bekerja, tanpa banyak kerusakan. Luo Feng menekankan, jadi, dengan bantuan dukungan AI, aku telah memperbaikinya, dan sekarang dapat melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta. Mata Dewa Petir dan Hong berbinar. Mereka juga telah memperoleh cukup banyak pengetahuan dari alam semesta. Mereka tahu apa artinya melakukan perjalanan melalui alam semesta. Setelah melakukan perjalanan melalui alam semesta, aku menuju sebuah planet yang berjarak 320.000 tahun cahaya dari bumi. Bintang Naga. Luo Feng mulai berbicara tentang pengalaman itu, kecuali informasi mengenai tuan planet Yunmo, harta karun yang ditinggalkannya untuknya, rekening bank dan informasi khusus lainnya, Luo Feng tidak menyembunyikan apapun lagi dari keduanya. Dengan satu tarikan napas, dia menyelesaikan ceritanya. Dewa Petir dan Hong tercengang oleh berita itu. Dari reruntuhan dan reruntuhan,
keduanya telah mengetahui sebelumnya tentang bagaimana seorang tingkat bintang di alam semesta adalah seorang pejuang sejati. Itulah sebabnya Hong dan Dewa Petir bekerja keras untuk mencoba dan menjadi tingkat bintang, dengan kekuatan untuk melindungi planet mereka sendiri. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Feng, di alam semesta yang luas, penjelajah bintang hampir tidak bisa makan. Tingkat bintang juga hanyalah eksponen tingkat yang lebih tinggi. Bukankah mereka baru saja melihat Luo Feng dengan mudah membeli begitu banyak budak? Begitu banyak budak, Dewa Petir bergumam, 16 tingkat bintang. Hong juga bisa merasakannya, seolah-olah 16 gunung berdiri tepat di depannya, dan tingkat bintang 7. Mengenai minuman cahaya ungu, aku memikirkannya seperti itu, saudara pertama dan kedua, bagaimana menurutmu? Luo Feng menatap mereka berdua. Luo Feng, kau melakukan hal yang benar. Hong mengangguk, dahinya dipenuhi butiran keringat, mendengarmu berbicara seperti itu, aku juga merasa gemetar. Bumi kita, memang tidak lebih dari setetes air di alam semesta yang luas, sesuatu yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Hanya mengandalkan kita bertiga akan sulit, sangat sulit, oleh karena itu kita perlu mengandalkan penguatan seluruh ras. Ya, Dewa Petir mengangguk dengan lantang. 100.000 ton minuman cahaya ungu ini, aku akan mengatur agar semuanya didistribusikan ke pemerintah negara-negara setiap dekade. Luo Feng sedikit mengernyitkan alisnya, namun, situasi budak dan pengawalku, haruskah aku memberitahu negara-negara lain sekarang? Aku masih bertanya-tanya, ini, Dewa Petir ragu-ragu. Pasukan budak dan pengawal yang dimiliki Luo Feng terlalu kuat, terutama 3 budak tingkat bintang 7 terkuat, mereka jauh lebih kuat daripada binatang pemakan sebelumnya. Siapapun dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan bumi. Kekuatan besar yang tak terkalahkan ini, apakah akan membiarkan pemerintah negara lain tahu? Itu memang dilema. Kita tidak bisa mengatakan apapun saat ini. Ekspresi Hong serius, menekankan, karena kamu, Luo Feng, telah memutuskan untuk memberitahu semua orang kebenaran tentang kebrutalan alam semesta dan wajah aslinya, juga memberi mereka minuman cahaya ungu, jika kamu membiarkan mereka merasakan bahwa ada kekuatan yang begitu kuat melindungi dan menjaga mereka, mereka tidak akan merasakan rasa urgensi dan bahaya, efisiensinya akan sangat berkurang. Hanya jika kita membiarkan mereka merasakan bahaya, kita dapat bekerja sama untuk menemukan cara untuk meningkatkan jumlah pejuang, mempercepat kecepatan evolusi manusia bumi. Aku setuju. Dewa Petir mengangguk. Oke, Luo Feng mengangguk. Luo Feng sekarang benar-benar jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk pertemuan puncak para pemimpin dunia sehari dari sekarang waktu Tiongkok, tanggal 29 Oktober pukul 8.30. Cuaca musim gugur ini sejuk dan menyegarkan. Halaman Danau Barat telah berubah menjadi pusat seluruh dunia hari ini, pasukan dan prajurit telah berjaga sejak pagi, keamanan di seluruh jalan sangat ketat. Jet tempur dari berbagai negara dan kota markas mendarat di hamparan rumput halaman, para pemimpin dari 5 negara besar berkumpul di tempat ini. Ini semua karena salah satu dari 3 orang terkuat di dunia, Luo Feng, sedang mengadakan pertemuan penting di sini hari ini. Namun, pelayan dan tim pengawal terkuat Luo Feng semuanya menunggu di sayap barat kastil, tidak keluar sama sekali. Dan orang-orang yang bertugas menyambut dan mengurus sejumlah besar orang, adalah personel yang secara khusus diatur oleh Tiongkok. Lantai utama kastil, ruang pertemuan besar di lantai pertama. Lampu-lampu sangat terang. Di samping meja bundar yang sangat besar, berdiri banyak pemimpin negara-negara di dunia dan kota markas yang dengan antusias terlibat dalam percakapan. Di bumi, ada total 5 negara besar ditambah 23 kota markas. Kota-kota markas ini sebagian besar berasal dari Asia, Amerika Selatan, dan Afrika. Orang-orang berkulit gelap, orang-orang berkulit terang semuanya terlibat dalam percakapan. Dan sebagai pemiliknya, Luo Feng, berdiri di pintu masuk ruang pertemuan di samping Hong dan Dewa Petir, menyambut setiap tamu dan pemimpin. Pukul 9 pagi, pertemuan dimulai. Gemuruh. Di udara di atas tengah meja bundar, ledakan-ledakan kecil terjadi, mengejutkan para pemimpin. Dari ledakan-ledakan yang secara bertahap tersebar dan terurai, muncul 3 layar virtual, yang menggambarkan gambar-gambar dari ruang angkasa yang luas. Perhatian semuanya, Luo Feng berdiri, di sampingnya duduk Hong dan Dewa Petir, tatapannya menyapu semua pemimpin di sekitarnya, berkata dengan sungguh-sungguh, pentingnya pertemuan hari ini tidak kurang dari nirwana agung atau bahkan insiden binatang buas yang menelan. Hua,
Ada keributan dari para pemimpin. Semua orang lihat. Luo Feng menunjuk gambar angkasa di atas meja bundar. Ini adalah alam semesta yang luas. Saya yakin semua orang tahu bahwa di luar sana, ada manusia dan kehidupan lain. Dan saya yakin banyak orang yang duduk di sini sebenarnya tahu lebih banyak. Bumi kita adalah sebuah planet di dalam galaksi Bima Sakti yang mengandung kehidupan, salah satu dari lebih dari 200.000 planet. Luo Feng berkata langsung, planet-planet dengan cepat mulai muncul di layar, di antaranya adalah bintang Bailan dan beberapa gambarnya. Setelah itu, semua planet menyusut ukurannya, gambar besar seluruh galaksi Bima Sakti menggantikannya. Dan galaksi Bima Sakti, galaksi Beta, dan 8 galaksi besar lainnya, membentuk kekaisaran Silver Blue. Kata-kata Luo Feng mengejutkan semua orang di ruangan itu. Sebuah kekaisaran yang memerintah lebih dari 8 galaksi besar. Betapa kuatnya itu. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari bumi itu sendiri. Luo Feng mendengarkan para pemimpin yang mulai berdiskusi dengan suara pelan, menekankan dengan sungguh-sungguh, namun, kekaisaran Silver Blue sangat lemah dan kecil. Itu termasuk tingkat kekaisaran terendah, sangat lemah dan kecil. Bagaimana mungkin? Tingkat terendah. Ini adalah 8 galaksi besar, satu galaksi memiliki sekitar 200.000 planet kehidupan, kekaisaran yang sangat besar. Para pemimpin ini, terutama para pemimpin dari kota markas memiliki sedikit pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Mereka semua tercengang oleh berita itu. Luo Feng melanjutkan, dengan ekspresi dingin di wajahnya, memperkenalkan alam semesta. 1,5 jam kemudian, ada keheningan di ruang rapat. Biarkan saya memperkenalkan kepada semua orang sebuah ras. Luo Feng menunjuk ke arah gambar yang berubah di atas meja bundar, sebuah planet besar muncul dan di dalamnya, siluet manusia terbang ke sana kemari. Ini disebut ras Black Meng, mereka adalah salah satu dari banyak ras manusia di planet ini. Sebagian besar populasi ras Black Meng telah mencapai level Star Traveler, jumlahnya mencapai jutaan. Dan di antara mereka bahkan ada level Star. Pejuang level Star dan pembaca roh mereka jumlahnya banyak, mereka sangat mengejutkan. Ada banyak level Star 5 dan 6 di antara mereka. Tahukah kamu, apa yang dilambangkan oleh level Star 5 dan 6 ini? Itu berarti bahwa setiap dari mereka mampu menghadapi Swallowing Beast dari dulu. Ras Black Meng jauh lebih kuat daripada Swallowing Beast dulu, dan jumlahnya jauh lebih banyak. Perkenalan Luo Feng membangkitkan rasa ingin tahu banyak pemimpin. Mengetahui bahwa alam semesta itu luas tidaklah cukup, sekarang Luo Feng bahkan memperkenalkan untuk pertama kalinya ras lain. Dari sudut pandang para pemimpin, ini seharusnya menjadi salah satu ras terkuat di alam semesta. Betapa kuatnya, kekuatan mereka dapat menandingi binatang pemakan, dan jumlah mereka sangat banyak. Makhluk yang melampaui para dewa perang, dalam jumlah jutaan. Gila, terlalu gila, mereka mencapai level penjelajah bintang dengan mudah. Jumlah total di bumi bahkan tidak mencapai 100. Para pemimpin berbagai negara dan kota markas memandang dengan iri pada gambar virtual itu. Kapan itu akan terjadi? Agar bumi dapat mengejar ras Meng hitam. Saat ini di bumi, bahkan tidak ada satupun level bintang. Seorang Star Traveler level 1 di bumi sudah menjadi perwakilan para dewa perang. Sebuah posisi yang bahkan lebih besar dari pemimpin negara. Namun ras Black Meng, jumlah mereka terlalu banyak untuk dihitung. Hanya gambar planet mereka saja yang menunjukkan Star Traveler yang terbang tak terhitung jumlahnya. Ras Black Meng adalah ras di alam semesta yang telah diperbudak. Suara Luo Feng menjadi lebih serius. Seluruh pemimpin ruang pertemuan tercengang. Sebuah ras yang ribuan dan puluhan ribu kali lebih kuat dari bumi, adalah ras yang diperbudak. Seluruh ras mereka dan warganya yang tak terhitung jumlahnya telah diperbudak. Mereka adalah budak, generasi anak-anak mereka selanjutnya akan tetap menjadi budak. Budak yang telah ditanamkan dengan microchip hidup, dijual seperti ternak dan barang. Anak-anak dan cucu-cucu mereka, generasi demi generasi, tidak dapat bangkit. Suara Luo Feng sedingin dunia bawah, menyebabkan para pemimpin gemetar di tempat duduk mereka. Banyak dari mereka yang keringatnya menetes dari dahi mereka. Anak-anak dan cucu-cucu, itu sangat brutal. Mereka adalah budak, budak yang diperjualbelikan. Beranikah saya bertanya kepada Tuan Luo satu pertanyaan, bagaimana Anda tahu semua ini? Perdana Menteri Wanita Eropa berdiri. Karena saya pernah memasuki alam semesta sekali. Luo Feng berkata dengan serius,
Namun, saya takut dengan kebrutalan dan kebenaran alam semesta, sehingga saya kembali. Hua, memasuki alam semesta yang luas. Luo Feng pernah ke sana. Perhatian, semuanya. Luo Feng menatap para pemimpin, saya mengundang kalian semua ke sini untuk memberitahu kalian semua, saya yakin semua orang mengerti. Mengenai apakah kalian semua percaya atau tidak, itu sangat sederhana. Luo Feng menoleh ke pintu di samping, bawa ke sini. Segera, seorang pekerja membawa helm hitam. Helm pemancar kesadaran. Beberapa pemimpin bereaksi. Ini bukan jenis yang kita gunakan di bumi, tetapi sumber asli dari alam semesta. Di samping itu, Hong berkata, jika para spesialis dari berbagai negara dapat datang dan melihatnya, mereka akan jelas bahwa ini adalah sesuatu dari alam semesta. Banyak bahan tidak dapat dibuat atau bahkan ditemukan di bumi. Ini adalah sesuatu yang kubawa dari planet lain di alam semesta. Luo Feng menatap para pemimpin, melalui helm pemancar kesadaran ini, setiap negara dapat mengirim satu perwakilan untuk menggunakannya, dan memasuki jaringan alam semesta virtual. Sebelumnya, aku sudah menjelaskan ide jaringan alam semesta virtual. Kata-kata Luo Feng menyebabkan kegemparan sekali lagi. Memasuki jaringan alam semesta virtual. Ini adalah bumi. Ini adalah kali pertama mereka benar-benar terhubung dengan alam semesta. Mereka dapat dengan jelas memahami berita dan informasi tentang betapa luasnya alam semesta. Luo Feng, berapa banyak helm ini yang kau punya? Pejabat senior dari Tiongkok itu bersemangat. Untuk helm pemancar kesadaran, aku bisa menyediakan 6. Luo Feng menatap kerumunan, 5 negara besar, 23 kota markas, setiap kota markas akan memiliki periode penggunaan 1 hari. Rinciannya, kalian bisa bicarakan sendiri. Semua ini telah dipersiapkan dan direncanakan sendiri sebelumnya ketika Luo Feng membeli helm. Untuk memacu kecepatan evolusi seluruh populasi bumi, ia perlu membiarkan mereka mendapatkan akses ke alam semesta eksternal. Dan memasuki jaringan alam semesta virtual adalah cara terbaik, terutama karena ini adalah akun yang tidak dapat dilacak, siapapun dapat menggunakannya. Namun, berbagai negara tidak memiliki mata uang semesta, jadi bahkan setelah memasuki semesta virtual, mereka hanya dapat melihat berita dan informasi normal, mereka tidak dapat membeli apapun atau melakukan hal lain, Tuan Luo, Perdana Menteri berkulit gelap dari Amerika tampak bersemangat. Apa yang Anda katakan benar, besarnya ini tidak kalah dengan Nirwana Agung. Memasuki semesta virtual, ini adalah langkah pertama bagi kita manusia bumi untuk melakukan kontak dengan semesta. Ini juga merupakan langkah yang sangat penting. Saya masih memiliki hal-hal yang lebih penting yang belum saya katakan. Kata Luo Feng. Keheningan. Para pemimpin di ruang rapat menatap Luo Feng, menunggu berita penting. Saya punya sesuatu yang disebut minuman cahaya ungu, cairan yang sangat istimewa. Hanya dengan menggunakan 10 gram ini, dapat membuat siswa tingkat tinggi di dojo berevolusi menjadi seorang petarung. Kata Luo Feng. Hanya itu. Ini tidak mungkin harta karun. Para pemimpin, beberapa dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiskusi, sisanya menatap Luo Feng. Di bumi, ada hal-hal lain yang lebih baik daripada minuman cahaya ungu, seperti roh alam. Saat itu, Luo Feng hanya menggunakan 1 porsi roh alam untuk membantu anggota keluarganya segera menjadi siswa level 2 dan 3. Efektivitasnya memang kuat, namun, karena mereka sangat langka dan kecil dalam porsi, bahkan Dewa Perang hampir tidak memilikinya. Porsinya terlalu kecil, itu tidak memiliki arti apapun. Saya memilikinya dalam jumlah besar. Kata Luo Feng. Sekelompok pemimpin tercengang. Seberapa besar porsinya, berapa banyak orang yang akan menggunakannya? Seorang pemimpin kota markas dari Afrika tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Seluruh dunia, Luo Feng berkata dengan serius, saya dapat menyediakan untuk seluruh siswa tingkat tinggi dojo di dunia, selama ada dojo dengan siswa tingkat tinggi, menggunakan minuman cahaya ungu, aku bisa membuat mereka menjadi petarung. Seluruh dunia, menyediakan kebutuhan untuk seluruh dunia. Ya Tuhan, ini, banyak orang memahami teori ini, apapun yang dianggap sebagai harta karun tentu saja jumlahnya sedikit. Memang, untuk minuman cahaya ungu sebanyak itu, Luo Feng telah menghabiskan 800 juta dolar naga hitam. Planet normal, seperti bintang Bailan dan planet terkaya lainnya tidak akan pernah bisa mencapai angka tersebut. Memang tidak mudah untuk memperoleh jumlah yang begitu besar. Jumlah orang biasa dengan siswa yang lebih tinggi di dojo, rasionya sekitar 100 banding 1.
Bukankah itu berarti bumi dapat menghasilkan hingga 70 juta petarung? 70 juta. Tidak hanya itu, banyak orang menyerah setelah berpikir tidak ada harapan untuk menjadi petarung. Jika mereka tahu bahwa menjadi siswa yang lebih tinggi akan mengarah pada terobosan mudah menjadi petarung, lebih banyak lagi yang pasti akan bekerja lebih keras. Saya percaya rasionya memiliki peluang mencapai 50:1, maka, jumlah petarung di bumi akan meningkat lebih dari 100 juta, manusia di bumi akan mulai berevolusi dengan cepat, puluhan juta kali lebih cepat dari angka evolusi yang awalnya dihitung. Sekelompok pemimpin begitu gembira sehingga mereka tampak kehilangan semangat sesaat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh harta dan kekayaan, kegembiraan yang jauh melampaui keuntungan materialistis yang dapat diberikan. 10 gram untuk satu orang, 1 kilogram akan menjadi 100 orang, 1 ton minuman cahaya ungu dapat menyediakan untuk 100.000 orang. Nanti, aku akan pergi sesuai dengan jumlah penduduk setiap negara dan rasio 10:1, pertama menyediakan sekitar 7.000 ton minuman cahaya ungu. Kata Luo Feng, 7.000 ton minuman cahaya ungu. Seluruh kelompok pemimpin tampaknya telah membayangkan evolusi besar semua manusia di bumi. Hari itu, Luo Feng pergi sesuai dengan berbagai negara dan kota markas dan membagikan porsi minuman cahaya ungu yang ditentukan. Ini adalah awal dari evolusi besar bumi. Setiap negara dapat melihat fajar era baru. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir juga menunggu dengan penuh harap. Ketika semua negara dan kota markas mulai menguji penggunaan minuman cahaya ungu, merayakan efeknya, saat itu adalah waktu Tiongkok, tanggal 23 November pukul 9.30 pagi. Matahari tinggi di langit yang luas, sebuah kapal berbentuk cakram abu-abu keperakan mendekati bumi. Planet yang indah, hijau dan biru, itu adalah warna yang bergerak. Di dalam ruang kendali kapal, kapten yang tinggi dan tampan, mengenakan seragam tempur perak, tampak bahagia dan gembira, tampak di luar melalui simulator gambar virtualnya, planet hijau biru. Ini memabukkan. Aku menyukainya, ya, aku menyukainya. Karena itu bisa memberiku status, itu bisa memberiku uang. Di sampingnya, kru semua berteriak kegirangan, sama sekali tidak seperti ekspresi emosional sang kapten. Ya, planet tanpa pemimpin ini, bagi kapal pengintai dari alam semesta, adalah sesuatu yang begitu indah dan menyenangkan. Bumi, di langit di atas Samudra Atlantik. Hua-hua, samudra yang gelap dan tak berujung beriak. Saat itu waktu Cina pukul 9.30 pagi, jauh di kejauhan, masih gelap, di udara di atas lautan yang mengamuk, sebuah kapal abu-abu keperakan melayang. Tidak ada peralatan di bumi yang mendeteksi keberadaannya. Di dalam ruang kendali, sekelompok penjelajah sangat bersemangat. Kapten, sosok seperti anak kecil muncul di layar papan kendali, suara yang jelas dan tajam terdengar, menurut spekulasi, planet ini berbentuk bulat, dengan diameter 6.400 km. Luas permukaannya, sekitar 5 miliar kilometer persegi, daratan kering menempati 29,2% darinya dan 70,8% adalah semua permukaan air. Tarikan gravitasinya berada pada 0,11 dari gravitasi alam semesta yang akurat. Udaranya terdiri dari nitrogen yang menempati 78% dan oksigen 21%. AI kapal, Atuka, dengan cepat melaporkan angka yang paling sederhana dan termudah. Bagus sekali, ekspresi kapten serius, matanya dipenuhi dengan rasa gila, berbalik untuk melihat 8 anggota kru lainnya di belakang yang sama bersemangatnya seperti dia. Perhatian semuanya, kerja keras kita sudah hampir membuahkan hasil. Namun, yang terpenting saat ini adalah kita tidak boleh menjadi sombong dan ceroboh. Bagaimanapun, ini adalah planet yang pernah diperintah oleh makhluk abadi, dan kita hampir tidak memiliki informasi apapun tentangnya. 8 awak kapal menahan napas. Menemukan planet tanpa pemimpin, kita harus ekstra hati-hati. Siapa tahu apakah planet asli ini memiliki beberapa pejuang sejati. Kata kapten dengan serius. Sebuah kapal dapat terbalik bahkan tanpa ombak, lagi pula, hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Beberapa kelompok pengintai alam semesta, kadang-kadang menemukan beberapa planet asli, tetapi karena kesombongan dan kecerobohan mereka, mereka semua dibunuh oleh para pejuang planet asli. Mereka tewas tepat saat mereka akan merasakan kemenangan dan keberhasilan. Dimengerti, Kapten. Kapten, Anda bisa tenang, kami tidak akan ceroboh. Bagaimana kapal ini bisa terbalik dengan mudah?
kami bukan orang-orang yang hanya mengalami pengalaman hidup dan mati sekali atau dua kali. Awak kapal menjamin, Kapten mengangguk puas, kami akan mendekati semuanya dengan sangat hati-hati, keselamatan adalah yang utama. Jika tidak ada seorang pun di planet ini yang lebih kuat dari kami, maka kami akan memperoleh hadiah yang luar biasa. Jika ada prajurit yang kuat di sini, maka kami akan memiliki dua rute. Satu adalah memberitahu pemilik budak, yang lain adalah memberitahu keluargaku. Kapten menekankan, bertemu dengan seorang prajurit yang kuat di planet aborigin, hal semacam ini biasa terjadi dalam sejarah alam semesta. Tugas utama para penjelajah adalah menemukan planet itu, mereka tidak perlu bertarung habis-habisan. Kapten melihat ke layar, Atuka, mulailah analisis terperinci lengkap tentang planet ini, dengan kecepatan tertinggi, dapatkan informasi planet ini. Kapten, planet ini punya jaringan berita. Sosok kepala di layar tampak bersemangat, aku bisa meretas jaringan dan dengan cepat memperoleh informasi. Bagus sekali, mata sang kapten berbinar, bahkan ada jaringannya sendiri. Para awak terkejut sambil tertawa. Biasanya dalam sejarah alam semesta, planet-planet asli yang baru ditemukan biasanya tidak maju sama sekali. Cepatlah meretas, dari segi ekonomi, agama, prajurit, pasukan, sains dan teknologi, kita bisa memahami seluruh planet ini. Sang kapten memerintahkan, yang terpenting adalah data para pejuang. Jadikan itu prioritasmu. Ya, Kapten. Atuka menurut, dengan mudah dan sigap meretas jaringan bumi, kapal pengintai alam semesta ini sangat canggih, jauh melampaui teknologi bumi saat ini, sebanding dengan kapal naga hitam, dengan cepat dan diam-diam, sejarah bumi beserta sebagian besar informasinya dikumpulkan, selain beberapa tumpukan fisik atau data rahasia yang disembunyikan secara offline. Segala sesuatu yang beredar bebas dan mudah ditemukan semuanya dikumpulkan. Tidak seorang pun di bumi menyadari hal ini sama sekali. Pada saat itu, kota markas besar Jiangnan di Tiongkok, balkon kastil Luofeng, Hong dan Dewa Petir sedang duduk mengelilingi sebuah meja. Aku sudah lama mencapai puncak Star Traveler level 9, mengapa aku sepertinya tidak bisa menerobos? Dewa Petir mengusap kepala botaknya dengan tidak puas, dengan buku Petunjuk Rahasia Saudara Ketiga, keterampilan dan energiku telah sangat meningkat. Saat ini bahkan Saudara Hong telah mencapai level 9 Star Traveler, tetapi mengenai fisik petarung, aku selalu lebih kuat darinya. Sombong, Hong melotot padanya, aku baru saja melangkah ke level 9 dan kau sudah berada di puncak. Tidak peduli apa, adik ketiga kecil masih berkembang paling cepat. Seru Dewa Petir dengan keras. Jangan panggil aku adik ketiga kecil. Luo Feng mengusap hidungnya, tiga petarung terhebat di bumi sedang bersantai di waktu luang mereka, tidak menyadari fakta, bahwa saat ini, sebuah kapal pengintai dari alam semesta telah memasuki bumi, dan dengan cepat mengumpulkan data melalui jaringan daring. Satu hal yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh ketiganya, hal yang mereka pikir hanya akan terjadi lama kemudian, saat ini sedang terjadi. Di udara di atas Samudra Atlantik, di atas laut yang gelap, sebuah kapal abu-abu keperakan mengambang tanpa bergerak, di dalam ruang kendali, Kapten dan 8 awak kapal menunggu dengan tenang, menunggu AI kapal mengumpulkan semua data. Kapten, pengumpulan data tentang para petarung sudah selesai. Atuka teriaknya, mata para penjelajah di dalam kapal itu semua berbinar. Data para pejuang adalah hal yang paling mereka khawatirkan, jika ada seorang pejuang di planet yang lebih kuat dari mereka, maka pahala mereka dari sebuah planet akan sangat berkurang. Namun jika para prajurit di planet itu lebih lemah dari mereka, maka planet itu akan menjadi milik mereka untuk diambil, dan pahala mereka akan menjadi yang terbesar. Bicaralah, Kapten memerintahkan, buatlah bahasa alam semesta, sistem diaktifkan untuk menerjemahkan bahasa-bahasa asli planet ini. Planet ini disebut Bumi oleh orang-orang mereka. Bumi memiliki total hampir 7 miliar orang, di antaranya jumlah tingkat siswa mendekati 1 juta. Dan jumlah Star Traveler mendekati 100. Saat ini tidak ada tingkat bintang. Kata Atuka langsung, ada keheningan di kapal, Kapten dan 8 anggota awak tercengang. Hahaha, Kapten adalah orang pertama yang tertawa gembira. Haha, itu hebat. Penjelajah yang tampak seperti gorila hitam itu sangat bersemangat. Jumlah Star Traveler mereka hanya mendekati 100, para pejuang di planet ini terlalu lemah. Bahkan tidak satu pun level bintang. Kelompok anggota kru itu bersemangat. Di atas kapal, kekuatan Kapten tidak diragukan lagi adalah yang terkuat,
dan anggota lainnya semuanya memiliki keterampilan dan teknik mereka sendiri, termasuk kapten, totalnya ada 3 level bintang. 6 lainnya, 4 di antaranya adalah Star Traveler level 9 dan 2 lainnya adalah orang-orang perbaikan dan pemeliharaan kapal. Jumlah kekuatan ini cukup untuk sepenuhnya mendominasi para pejuang bumi. Dengan cara ini, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, menjarah dan memperoleh keuntungan terbesar dari planet ini. Kapten, ada data yang lebih rinci yang harus Anda lihat. AI kapal Atuka mengingatkan. Data apa? Kapten itu tersenyum. Ketika pertama kali memasuki bumi, dia lebih berhati-hati dan waspada, namun setelah mendengar planet itu bahkan tidak memiliki 1 level bintang pun, dia jauh lebih santai. Mengenai pasukan Luo Feng yang kuat yang dibelinya di Dragon Star, sangat sedikit orang di bumi yang tahu, bahkan berbagai negara tidak tahu, oleh karena itu tidak dapat dilacak bahkan di jaringan daring. Kapten, 3 petarung paling terkenal dan terhebat di bumi, disebut Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir. AI Atuka berkata, ini adalah rekaman Luo Feng yang bertarung dengan monster. Gambar virtual di udara di ruang kendali menggambarkan kembali saat Luo Feng membunuh Kaisar Agung 8 tentakel. Kecepatan terbang penduduk bumi ini cukup cepat, apa yang diinjaknya? Seorang wanita berkulit hijau berkata, dengan terkejut, itu adalah senjata roh. Untuk dapat bergerak begitu cepat di planet ini, dengan hambatan udara yang begitu besar, itu pasti senjata roh. Seorang Star Traveler benar-benar memiliki senjata roh. Bodoh, ini adalah planet yang dikendalikan oleh seorang prajurit yang tak terkalahkan, dia pasti telah meninggalkan beberapa harta karun. Para penjelajah terlibat dalam diskusi. Namun dalam rekaman itu, Luo Feng menggunakan pisau pemotong busur untuk membunuh Kaisar Agung 8 tentakel. Pisau pemotong busur, senjata roh tingkat 3, pisau pemotong busur. Kapten dan manusia gorila hitam itu terkejut bersama-sama, mata manusia gorila hitam itu berbinar, meraung, Kapten, kita telah berhasil. Planet ini pasti memiliki harta karun yang ditinggalkan oleh prajurit tak terkalahkan dari sebelumnya, tidak mungkin planet aborigin lain dapat menghasilkan senjata roh tingkat 3. Ya, mata Kapten juga berbinar, dia mengerti dengan baik, bumi ini tidak seperti planet aborigin pada umumnya. Kapten, rekaman kedua ini, menunjukkan orang-orang yang disebut Hong dan Dewa Petir bertarung. AI Atuka memutar rekaman kedua dari jaringan yang dibagikan secara luas. Hong dan Dewa Petir menggabungkan kekuatan dan bertarung melawan binatang angkasa, binatang bertanduk emas. Di layar, Hong dan Dewa Petir telah melepaskan domain mereka, mengorbankan jiwa dan bertarung sampai mati. Sial, mereka ini Star Traveler, kan? Bagaimana mereka semua bisa punya domain? Keduanya punya domain sendiri. Keren, Star Traveler dengan domain mereka sendiri. Dan 2 sekaligus. Bahkan di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, tidak realistis bagi 2 Star Traveler untuk punya domain sendiri. Benar-benar keren. Lihat, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba membuat setumpuk logam muncul di hadapannya, itu pasti item penyimpanan spasial. Dan jumlah kapasitasnya juga tampaknya cukup besar. Item penyimpanan spasial, itu benar-benar tempat yang diperintah oleh seorang prajurit yang tak terkalahkan sebelumnya. Lihat apa yang mereka kenakan. Pria berpakaian hitam itu, baju besinya tampak aneh. Jelas bukan seragam pertempuran biasa. Semua anggota kru terkejut. Namun, ekspresi Kapten sangat serius, menatap Hong dan Dewa Petir yang berhadapan dengan binatang bertanduk emas. Data tentang binatang luar angkasa sangat langka dan sedikit, dan tidak banyak yang menaruh perhatian khusus pada informasi ini. Meskipun ada beberapa informasi publik di jaringan alam semesta virtual, ini hanyalah pengenalan umum untuk beberapa binatang luar angkasa. Adapun penjelasan terperinci tentang binatang bertanduk emas, tidak ada. Seseorang harus tahu, bahkan penguasa planet Yunmo, makhluk abadi ini, hanya mengetahui informasi dasar tentang binatang bertanduk emas. Penjelajah normal lainnya, kebanyakan dari mereka tidak tahu apa-apa. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki pemahaman kasar tentang mereka. Ini. Sang Kapten menatap tajam ke arah binatang bertanduk emas di layar, sebagai pewaris dari keluarga Nuolan San, dengan pendidikan yang luar biasa, dan dianggap sebagai tentara bayaran yang luar biasa di alam semesta. Dia pernah melihat pengenalan binatang luar angkasa yang paling menakutkan, salah satunya adalah binatang luar angkasa yang brutal dan buas. Binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas,
itu sebenarnya adalah binatang bertanduk emas. Dan dari penampilannya, itu hanya binatang bertanduk emas tingkat bintang 1. Itu masih bayi binatang bertanduk emas. Ya ampun, binatang bertanduk emas yang masih muda, jika ditangkap hidup-hidup, harganya akan 10 kali lipat dari harga sebuah planet. Kapten itu benar-benar kehabisan napas, keringat menetes dari dahinya, darah mendidih karena kegembiraan. Ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Pasti ada makhluk abadi yang bersedia mengeluarkan uang untuk membeli bayi dari garis keturunan utama binatang luar angkasa. Lihat, penjaga perak cair. 2 penjaga perak cair bekerja sama dan menahan binatang buas itu. Sebenarnya ada penjaga perak cair di bumi. Itu memang planet yang diperintah oleh makhluk yang tak terkalahkan. Para anggota kru jelas sangat bersemangat. Dari rekaman yang ditayangkan sebelumnya, banyak harta berharga dan mahal yang dipajang. Pesannya adalah, setelah kematian prajurit yang tak terkalahkan itu, masih akan ada banyak harta yang tertinggal di bumi. Orang harus tahu, ini adalah prajurit yang bahkan Kekaisaran Silver Blue dan Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak berani ikut campur. Atuka, mata kapten memerah, bersemangat, apakah binatang buas itu masih hidup? Dari 8 pahlawan bumi, Luo Feng, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, keenamnya mengorbankan diri mereka sendiri dan melepaskan teknik roh yang kuat yang akhirnya membunuh binatang buas yang menelan, menyelamatkan umat manusia di bumi. Atuka dengan cepat membaca laporan dari data jaringan yang telah dikumpulkannya. Bajingan, kapten tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Bajingan, omong kosong, mereka seharusnya mati saja. Kapten mengumpat dengan keras. 8 anggota kru terkejut. Hari ini adalah hari yang seharusnya menyenangkan dan penuh perayaan. Mengapa kapten begitu marah? Bagaimana bisa mati? Kapten sangat marah. Binatang bertanduk emas ditakdirkan untuk menjadi penguasa sektor di puncaknya. Karena kemampuan dan bakat alaminya, saat mencapai penguasa sektor level 9, ia akan menjadi seperti makhluk abadi, dan keberadaan yang tak terkalahkan. Binatang bertanduk emas di puncaknya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, dan bahkan lebih sulit untuk ditangkap hidup-hidup. Namun, ada banyak cara bagi para penjelajah alam semesta ini untuk menangkap bayi binatang bertanduk emas level 1 bintang hidup-hidup. Itu hanya di level 1 bintang. Selama ada ilusionis pembaca roh yang kuat, ia dapat dengan mudah menjinakkan binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas sangat langka, berhati-hati, Del, untuk dapat bertemu dengan binatang bertanduk emas muda adalah sesuatu yang sangat sulit. Di alam semesta, mungkin semua makhluk abadi, atau penguasa sektor, akan rela menghabiskan banyak kekayaan mereka hanya untuk membeli seekor binatang bertanduk emas muda. Kekayaan yang tak terbayangkan, harga binatang bertanduk emas muda, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Sang kapten sangat kesal. Kenapa dia tidak datang lebih awal? Manusia bumi ini benar-benar biadab, menyia-nyiakan karunia yang diberikan Tuhan. Mereka benar-benar membunuh seekor binatang angkasa muda dengan garis keturunan tertinggi, yang jika pernah diperoleh oleh seseorang, dengan pelatihan yang cermat, akan membuat orang tersebut menjadi orang eselon atas sejati di alam semesta. Harga seekor binatang bertanduk emas muda, mungkin lebih berharga daripada seluruh keluarga Nuolan San miliknya, lagi pula, itu mewakili puncak dari semua penguasa sektor. Bajingan, kapten itu sangat marah. Mayat, benar, mayat. Mata kapten itu berbinar, tubuh makhluk abadi sangat berharga, tubuh binatang bertanduk emas muda itu juga pasti berharga. Bahkan jika sudah mati, itu masih lebih berharga daripada seluruh planet. Kekuatan besar di alam semesta, atau perusahaan besar semuanya akan bersedia membayar harga yang mahal untuk membeli tubuh binatang bertanduk emas untuk dibedah dan diteliti. Atuka, di mana tubuh binatang itu? Teriak kapten. 8 anggota kru itu sangat penasaran. Kapten, Ai Atuka dari kapal itu menjawab, setelah binatang buas itu terbunuh, manusia pernah mengirim sekelompok pejuang Star Traveler ke bawah air, tetapi karena banyaknya makhluk laut di sekitarnya, manusia belum mendapatkan tubuhnya. Sampai sekarang, tubuh binatang buas itu masih menjadi misteri. 3 tahun, binatang buas bertanduk emas itu bisa menelan, jadi ia memiliki dunia internal. Sang kapten menyimpulkan, kematiannya, proses dunia internal yang runtuh, akan menyebarkan energi untuk mendukung bagian tubuh lainnya. Saya yakin dalam waktu 3 tahun, tubuhnya seharusnya tidak banyak membusuk.
Binatang buas bertanduk emas itu memiliki sisik pertahanan, bahkan setelah mati, ia seharusnya tidak dimakan oleh binatang buas biasa. Sang kapten sangat gugup. Setidaknya sekarang, tubuh binatang buas bertanduk emas ini adalah harta karun yang paling menarik perhatian di bumi baginya. Kapal pengintai alam semesta itu mengambang di atas Samudra Atlantik, melanjutkan pengumpulan data bumi. Seiring berjalannya waktu, data yang dikumpulkan semakin lengkap. Waktu China sore pukul 11.42. Kapten, pengumpulan data sudah selesai. Atuka berkata, sehubungan dengan teknologi dan pasukan planet, mereka masih termasuk dalam tahap awal peradaban luar angkasa, masih sangat-sangat jauh dari peradaban alam semesta. Mengenai kekuatan, planet ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan kelompok penjelajah kita. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah, planet ini memiliki kristal mulia, baju perang dewa hitam, tanaman merambat kontak awan, senjata roh, cincin penyimpanan spasial, dan banyak harta lainnya yang berharga di seluruh alam semesta. Atuka berkata dengan cepat, kembali ketika insiden di Pulau Berkabut terjadi. Hong melawan monster Kaisar Agung, dia menggunakan tanaman merambat kontak awan, sementara rekamannya dirahasiakan, terlalu banyak orang yang menyaksikannya, jadi seseorang pasti dapat mencari rahasia di internet dan menemukannya. Dan kegilaan dari koleksi kristal mulia juga dapat ditemukan di beberapa bagian di internet. Hal-hal seperti set dewa hitam, senjata roh, cincin penyimpanan ruang angkasa bahkan lebih mudah ditemukan di potongan-potongan. Kapten dan 8 anggota kru bahkan lebih bersemangat. Tanaman merambat kontak awan. Benih tanaman merambat kontak awan jika ditanam, dan dipelihara menjadi tunas. Setiap tunas, bernilai miliaran dolar naga hitam. Tidak perlu dipertanyakan lagi mengapa harganya begitu mahal, selama Anda menghabiskan waktu dan energi untuk memelihara tanaman merambat kontak awan dengan benar. Pada dasarnya ia dapat mencapai tingkat semesta dengan kepastian mutlak. Mengapa tidak mahal? Benih tanaman merambat kontak awan tidak dianggap terlalu mahal. Karena benihnya harus hidup dan memeliharanya menjadi tunas sangatlah sulit. Dan agar kuncup-kuncup itu tumbuh ke tingkat alam semesta tidaklah terlalu sulit. Misalnya, selama mereka memakan cukup banyak kristal mulia, mereka dapat mencapai tingkat alam semesta. Harga seorang prajurit tingkat alam semesta sudah tidak terbayangkan, tetapi harga untuk pemeliharaan dan pelatihan juga sangat tinggi. Oleh karena itu harga kuncup tanaman merambat kontak awan itu mahal. Kristal mulia, menjinakkan binatang buas, memelihara kehidupan tanaman dan barang-barang ekstrim kristal mulia. Ini adalah barang-barang yang bahkan akan dibeli oleh penguasa domain, penguasa sektor dan bahkan makhluk abadi. Kegunaan kristal mulia sangat luas, berguna bagi manusia, monster, tanaman, banyak sekali jenis kehidupan. Planet bumi ini sebenarnya memiliki kristal mulia. Seluruh kapal sangat gembira. Kapten, aku juga telah menemukan jenis minuman khusus di planet ini, itu disebut minuman evolusi oleh orang-orang bumi. Melalui pemeriksaan, ini seharusnya adalah minuman cahaya ungu alam semesta. Atuka berkata, dan menurut spekulasi, jumlah minuman cahaya ungu di bumi sangat besar, aku memperkirakan ratusan ton. Atuka mendasarkan perhitungannya pada jumlah siswa tingkat tinggi saat ini di bumi, memperkirakan jumlah kasar. Bumi bahkan memiliki minuman cahaya ungu. Sang kapten terkejut, prajurit tak terkalahkan itu benar-benar meninggalkan banyak barang untuk bumi. Minuman cahaya ungu dalam ratusan ton dibandingkan dengan tanaman merambat kontak awan, pisau pemotong busur, dan tubuh binatang bertanduk emas jauh di belakang. Beberapa planet yang menghasilkan minuman cahaya ungu memilikinya dalam ribuan dan puluhan ribu ton. Ratusan ton ini sama sekali tidak mengejutkan sang kapten. Di dalam ruang kendali, sang kapten dan kedelapan awaknya tengah berdiskusi, bagaimana cara memperoleh pahala yang sebesar-besarnya dari bumi. Tidak diragukan lagi, hal yang paling berharga di bumi adalah harta karun yang ditinggalkan oleh prajurit yang tak terkalahkan itu. Mata wanita berkulit hijau itu berbinar. Itu adalah seorang prajurit yang secara fisik dapat memasuki ruang gelap dan menutupi penanda alam semesta itu sendiri. Jika kita dapat memperoleh harta karun yang ditinggalkannya, itu akan menjadi. Teruslah bermimpi. Pria gorila hitam itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakan apakah petarung itu benar-benar menemui ajalnya di planet ini, tetapi itu masih sedikit, harta karun tingkat itu. Jika kita mendapatkannya, itu akan 99% berarti kematian yang pasti. Diskusi di antara para anggota terus berlanjut. Sang kapten mengerutkan alisnya dan merenungkan langkah selanjutnya.
Mari kita bergerak sesuai dengan rencana ketiga. Sang kapten berkata tiba-tiba dan serius. Kapten, 8 anggota awak menoleh. Kapten, AI kapal Atuka berteriak, kami telah menerima permintaan panggilan dari armada keluarga. Oh, ekspresi sang kapten sedikit berubah. Kalian semua tetaplah di sini, kita akan pindah nanti. Biarkan aku yang mengurusi kelompok bajingan sombong ini. Kata sang kapten, segera meninggalkan ruang kendali dan memasuki kamar pribadinya. Di dalam ruang istirahat sang kapten. Kapten yang tinggi dan tampan itu duduk di kursi, memejamkan mata, terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Komputer AI biasanya semi terhubung ke jaringan alam semesta virtual, namun menerima panggilan dari orang lain dan menjawab atau mengirim pesan akan membutuhkan kesadaran seseorang untuk memasuki jaringan. Alam semesta virtual, Kekaisaran Ganwu, Pulau Gunung Naga Hitam. Di halaman tempat tinggal rata-rata yang sederhana, sang kapten tiba-tiba muncul di bahunya duduk roh kecil dengan tangan yang tidak rata. Tempat tinggal ini adalah milik kapten di alam semesta virtual. Tanpa properti di alam semesta virtual, seseorang akan seperti Luo Feng, muncul langsung di jalan-jalan. Hanya mereka yang memiliki properti yang akan muncul di rumah mereka. Dengan properti datang banyak kegunaan lain. Di dalam rumah, ruang tamu. Sebuah layar muncul di dinding ruang tamu, di atasnya ditampilkan permintaan panggilan. Sekarang kamu tahu untuk datang kepadaku. Sang kapten tertawa dingin di layar, berkata, jawab. Layar itu bergerak dengan lembut. Dan di layar besar muncul 8 siluet manusia, di antara 8 ini, 3 di antaranya memiliki telinga runcing, pupil mereka bersinar merah terang, persis seperti kapten. 5 lainnya tampak lebih unik, jelas mereka dari ras yang berbeda dari kapten. Oh, sebenarnya 8 ahli waris itu memanggilku secara bersamaan. Sang kapten mengangkat alisnya. Buluo, seorang pemuda yang memimpin 8 orang itu, dengan telinga lancip dan penampilan yang tampan berkata dengan dingin, kalian seharusnya sudah tiba di planet kehidupan. Memangnya kenapa kalau aku sudah tiba? Sang kapten tertawa dingin, pula, aku sudah menyatakan syaratku sebelumnya. Sudah kubilang, penemuan planet ini, aku, Buluo, memiliki kontribusi terbesar, entah itu menemukan lubang cacing atau mencapai planet itu, yang terpenting adalah aku melakukan segalanya. Mengenai planet itu, aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Di antara 8 orang yang berdiri berdampingan, seorang pria berkulit gelap mendengus dingin. Apa yang kalian dengus? Sang kapten menatap ke Luomi, bahkan jika kalian mencapai level bintang 9, dengan status pewaris darah, kalian tetap saja orang luar. Aku adalah pewaris sejati keluarga Nuolan San. Di dalam keluarga Nuolan San, ada banyak orang luar yang bersumpah menjadi anggota keluarga, hanya mereka yang mencapai level bintang 9 yang berhak menjadi pewaris darah, dengan hak istimewa khusus. Buluo, kami memanggilmu bukan untuk bernegosiasi, tetapi untuk memberi tahumu. Setelah tetua menerima berita tentang ruang gelap, dia secara pribadi menyampaikan perintah. Mengenai planet-planet yang pernah diperintah oleh prajurit tak terkalahkan itu, dia sangat tertarik. Itu sebabnya, planet ini harus menjadi milik keluarga. Sama sekali tidak boleh ada kecelakaan. Kalau tidak, pantatku. Kapten itu menatap, 8 pewaris, kudengar ada lebih dari 30 penjaga Nuolan. Wow, jika dijumlahkan semuanya lebih dari 40 orang tingkat bintang 9, sungguh kekuatan yang menakutkan, membunuhku akan seperti membunuh seekor semut. Aku, Buluo, sangat takut. Kapten itu berpura-pura ketakutan, setelah itu, dia melotot tajam dan meraung, enyahlah. Jika kau memiliki kemampuan, datanglah bunuh aku. Ayo, datang. Kapten itu berteriak. Wajah ke-8 pewaris menjadi hijau karena marah. Sekelompok sampah. Kapten tersenyum dingin, kalian semua harus memahami situasi ini dengan baik. Aku bukan lagi si kecil lemah seperti sebelumnya, sekarang, keluarga membutuhkanku. Itu sebabnya, sebaiknya kalian lebih menghormatiku. Baiklah, melihat betapa tidak senangnya kalian semua, kita akan membahas tentang planet ini lagi lain waktu. Panggilan telepon berakhir alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam, suatu kawasan pemukiman tertentu. Setelah kapten menutup telepon, ia berjalan santai ke sisi lain ruangan dan menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Kapten,
armada keluarga meminta panggilan. Roh kecil di bahu Kapten Atuka berteriak. Jangan khawatir. Sang kapten tersenyum sambil memegang gelas anggur, duduk santai di sofa, mengocok gelas anggur dengan lembut. Anggur berwarna emas transparan itu berputar-putar. Kita harus mengabaikan mereka, biarkan mereka mengerti bahwa dalam seluruh diskusi ini, siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan. Sekelompok idiot. Kapten, armada keluarga meminta panggilan kedua. Permintaan ketiga. Waktu berlalu setiap menit. Sang kapten berbaring di sofa, mengangkat gelas anggur setinggi mata, mendengarkan permintaan panggilan ke-9 dari armada keluarga, bergumam, pula, kali ini aku memberitahu kalian semua. Aku Buluo dari keluarga Nuolan San adalah yang paling luar biasa di generasi ini. Kau, tidak lain hanyalah bunga cantik dari rumah kaca. Kapten, ada nomor anonim yang meminta panggilan, penelepon telah mengungkapkan statusnya, dia adalah seorang prajurit tingkat semesta. Atuka berteriak dari bahunya. Teknologi daring Buluo memungkinkannya untuk memeriksa tingkat kekuatan seseorang. Jaringan alam semesta virtual, melalui penggunaan AI dan fungsi bantuan dapat memindai data seseorang dan menyimpulkan kekuatannya. Biasanya di alam semesta virtual, orang-orang biasanya tidak memperlihatkan kekuatan mereka. Hanya pada waktu-waktu tertentu, misalnya ketika suatu tempat khusus menuntut identitas dan tingkat kekuatan orang yang masuk, seseorang akan diminta untuk memperlihatkan atau memberi tahu kami. Lakukan, Buluo Nuolan San berteriak, sebelum berkata, tunggu. Buluo menarik napas dalam-dalam, memeriksa wajahnya, dan menenangkan dirinya sebelum berkata, lakukan. Ya, Kapten, anak muda Atuka berteriak. Sebuah layar muncul di dinding ruang tamu, di atasnya ditampilkan seorang pria parubaya bertelinga runcing, bermata merah, sangat tampan yang mirip Buluo dalam banyak hal. Kepala keluarga tua, Buluo berkata, membungkuk dengan hormat. Keluarga Nuolan San, sebagai keluarga besar yang kuat dari dinasti baru, termasuk kepala keluarga saat ini, memiliki total 3 kepala keluarga. Yang pertama adalah orang yang memulai keluarga Nuolan San. Ketiga kepala keluarga itu semuanya telah mencapai tingkat alam semesta sebelum mendapatkan hak untuk menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga tua ini adalah kepala keluarga kedua. Ketika dia menerima posisi saat itu, dia hanya berada di tingkat alam semesta 1. Dan sekarang setelah puluhan ribu tahun berlalu, kepala keluarga ini telah mencapai tingkat alam semesta 6. Kepala keluarga itu adalah kakek Buluo. Dan kepala keluarga kedua, sebenarnya lebih dari 10 tingkat di atas posisi Buluo saat ini. Buluo, kepala itu tersenyum sambil menatap Buluo, saya tidak tahu banyak tentang generasi keluarga selanjutnya, hari ini, mungkin ini pertama kalinya kita bertemu dan berbicara. Ya, kepala keluarga, wajah Buluo memerah dan dia sangat sopan. Bersemangat, sejak dia lahir hingga saat dia meninggalkan keluarga, lebih dari 1000 tahun, meskipun dia melihat kepala keluarga dari kejauhan, dia tidak pernah benar-benar mendapat hak untuk berbicara dengan kepala keluarga, ini adalah pertama kalinya. Mereka yang berada di bawah perlindungan keluarga biasanya tumbuh lemah dan rapuh. Seseorang sepertimu yang menjelajahi alam semesta dengan bahayanya, hanya itu yang dapat menghasilkan petarung yang kuat dan berkelas. Kepala keluarga itu memuji, keluarga Nuolan San ini selalu mengandalkan kerja keras dan kekuatan untuk menghakimi rakyatnya. Planet ini pernah diperintah oleh makhluk abadi sebelumnya, oleh karena itu ia memiliki posisi yang sangat istimewa. Planet normal dengan kehidupan, tidak berarti banyak bagi seluruh keluarga Nuolan San. Planet khusus ini adalah yang dianggap lebih berharga. Keluarga akan memberimu 100 miliar dolar naga hitam sebagai hadiah, dan juga memberimu gelar tetua abadi dalam keluarga. Kepala keluarga berkata langsung, tetua abadi, mata Buluo terbuka sangat lebar. Posisi tetua dalam keluarga itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada ahli waris dalam keluarga. Namun, bahkan setelah menjadi tetua, jika seseorang melakukan kesalahan, melalui penilaian kepala keluarga dan tetua, mereka masih dapat dilucuti dari jabatannya. Namun dengan posisi tetua abadi, bahkan setelah melakukan kesalahan besar, seseorang paling banyak akan menerima hadiah yang lebih kecil, tetapi jabatan mereka akan bertahan selamanya. Hanya orang dengan kontribusi yang sangat besar yang berhak menerima posisi seperti itu. Kebanggaan dan kehormatan keluarga Nuolan San saya, dibangun di atas kerja keras dari generasi pewaris dan murid. Kepala keluarga berkata, kepala keluarga, Anda dapat bersantai, saya Buluo Nuolan San,
sebagai pewaris keluarga Nuolan San, bersedia berperang demi harga diri keluarga. Buluo berdiri tegap. Anda sangat luar biasa. Kepala keluarga tersenyum dan mengangguk. Planet ini sedang menaklukkan, menggali, Anda akan bertanggung jawab. Armada keluarga akan tiba dalam 3 bulan. Dimengerti, kepala keluarga, Anda dapat bersantai. Prajurit terkuat di sini hanya seorang Star Traveler level 9. Tim, penjelajah saya akan cukup untuk menaklukkan planet ini. Saya pasti akan mempersiapkan segalanya untuk menerima armada keluarga. Buluo membusungkan dadanya, berkata dengan keras, kepala itu menganggukkan kepalanya dengan puas, pada hari kau kembali, aku secara pribadi akan memberimu gelar tetua abadi. Pak, panggilan itu berakhir. Haha, mata merah Kapten Buluo Nuolan San bersinar dengan emosi, harga bumi memang besar, tapi bagaimanapun juga aku hanya level bintang, hadiah sebesar itu, aku tidak akan mampu menangani semuanya dengan baik. Dan sekarang, haha, aku telah menjadi salah satu pangkat tertinggi dalam keluarga, seorang tetua abadi. Bumi, mata Buluo berbinar, seluruh dirinya menghilang dari alam semesta virtual, bumi, di udara di atas lautan Atlantik, kapal abu-abu keperakan itu mengambang di sana. Ikuti rencana 3 dan bertindak. Kita akan langsung menuju untuk menangkap 3 orang terkuat di bumi. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir. Begitu 3 prajurit teratas mereka ditangkap, bumi tidak akan memiliki bentuk perlawanan atau keberanian apapun untuk menghadapi kita. Juga, melalui ketiga hal ini, kita dapat dengan mudah mempelajari lebih banyak tentang rahasia bumi. Di dalam ruang kendali kapal, Buluo bersemangat tinggi. Ya, Kapten, 8 awak di belakangnya berteriak keras serempak. Atuka, berikan aku lokasi Luo Feng dan yang lainnya. Kapten Buluo berkata, meretas jaringan satelit bumi dan memeriksa selesai, Hong dan Dewa Petir terbang menuju tempat tinggal Luo Feng, pangkalan Jiangnan Tiongkok Bumi, kota Yangsu. Layar kendali menampilkan kepala seorang anak laki-laki berteriak. Ayo berangkat, target kota Yangsu. Buluo menunjuk ke arah yang jauh dari Tiongkok Bumi. Kapal alam semesta abu-abu keperakan itu segera berubah menjadi seberkas cahaya, melintasi lautan dan langsung menuju benua Tiongkok Asia. Tiongkok, pangkalan Jiangnan, salah satu dari 8 kota besar, kota Yangsu. Kastil di dekat halaman Danau Barat telah menjadi identik dengan Luo Feng. Konstruksi kapal Hong, distrik 7 bintang Dewa Petir, dan kastil Luo Feng, ini adalah tempat tinggal dari 3 teratas terkuat di planet ini. Di balkon kastil, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir duduk bersila, tenang dan damai. Luo Feng, sebuah kapal semesta telah memasuki zona peringatan. Babata berteriak gugup. Apa? Luo Feng membuka matanya dengan keras, tubuhnya gemetar karena terkejut, butiran keringat mengalir dari dahinya. Sebuah kapal semesta, satu bumi selain kapal semesta miliknya sendiri, siapa lagi yang bisa mengoperasikannya? Kecuali, dari alam semesta yang luas, akhirnya seseorang dari planet lain, sebuah kapal pengintai telah menemukan bumi. Namun, koordinat lokasi bumi di ruang angkasa yang gelap seharusnya telah ditutupi oleh teknik spasial gurunya. Itu kapal semesta, dan itu kapal semesta kelas C. Babata berteriak khawatir. Bagaimana mungkin ada kapal semesta? Luo Feng menjadi semakin cemas dan marah. Aku tidak tahu, tetapi itu sudah mencapai udara di atas kastil. Kata Babata. Di samping itu, Hong dan Dewa Petir jelas merasakan suasana yang awalnya tenang menjadi semakin kacau. Keduanya membuka mata mereka pada saat yang sama, menatap Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Luo Feng pucat dan keringat dingin mengalir turun. Area peringatan Babata berada dari pusatnya, radius 20.000 meter. Kembali ke bawah tanah di pulau berkabut, Babata mengandalkan area ini untuk memindai kekuatan manusia di sekitarnya. Babata biasanya menjaga area peringatan ini, inilah yang memungkinkannya menemukan kapal alam semesta. Kapal alam semesta melayang sekitar 3.000 meter di atas kastil. Peradaban ini memang terbelakang, bahkan setelah kapal kita berhenti di sini, mereka masih belum menyadari apapun. Wanita berkulit hijau, itu berkata dengan bangga, lihat, 3 orang terhebat di planet ini sedang duduk di balkon kastil. 3 orang terhebat, di alam semesta mereka hampir tidak bisa mendapatkan sisa makanan. Manusia gorila hitam itu tertawa dingin. Dia adalah salah satu dari 3 tingkat bintang dalam kelompok penjelajah ini. Kapten Buluo Nuolan San, melalui simulator gambar eksternal, bersemangat tinggi,
Tertawa, perhatian semua, setelah menyelesaikan seluruh urusan di bumi ini, kita tidak perlu lagi mempertaruhkan hidup kita untuk menjelajah. Ayo, mari kita hubungi 3 orang terkuat aborigin ini. Biarkan orang aborigin mengerti, seperti apa eksponen dari alam semesta. Hahaha, mari kita bermain dengan orang aborigin ini dengan benar. Haha, para kru sangat senang dengan diri mereka sendiri. Melawan planet aborigin yang belum pernah berhubungan dengan alam semesta, mereka secara alami merasakan rasa superioritas. Mereka menganggap diri mereka beradab sementara yang ada di hadapan mereka hanyalah manusia aborigin. Pintu kabin terbuka. Dengan Kapten Buluo memimpin kelompok penjelajah, kecuali 2 kru perawatan, mereka semua langsung menyelam ke bawah. Mereka datang. Luo Feng mendongak, di langit tiba-tiba, ada 7 siluet manusia, baik itu manusia gorila hitam, atau yang tampan dan ramah, atau yang berkulit hijau. Ketujuh orang ini adalah penjelajah dari alam semesta, mereka jelas memiliki perbedaan dengan manusia bumi. Di wajah mereka, senyum lebar, mata mereka dipenuhi dengan rasa superioritas atas penduduk asli. 3 penduduk asli yang malang. Buluo mengamati ketiga ekspresi yang dipenuhi dengan ketakutan, merasa sangat senang dengan situasi tersebut. Dari sudut pandangnya, penduduk bumi ini menggemaskan, planet ini akan memberinya sejumlah besar kekayaan dan posisi yang sangat tinggi. Suku aborigin ini akan memberinya segalanya. Di balkon, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir menatap layar pemindai pergelangan tangan mereka. Yang satu level bintang 6, yang lain level bintang 2, yang lain level bintang 1. Keempat lainnya telah mencapai level penjelajah bintang 9. Ketiganya saling memandang. Ini masalah besar. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir memiliki ekspresi yang sangat buruk. Ketujuh penjelajah alam semesta ini tidak terlalu berarti bagi Luo Feng dan yang lainnya. Namun, fakta bahwa mereka ada di sini juga berarti satu hal. Bumi tidak lagi aman. Penduduk bumi. Buluo mengamati ke bawah dengan lembut sambil berkata, sistem AI secara otomatis menerjemahkan kata-katanya ke dalam bahasa bumi. Mulai sekarang, kalian adalah budak dari seorang pejuang kuat dari alam semesta, Buluo. Setelah menerjemahkan, suara hikmat bergema di seluruh kastil, menyebabkan sejumlah besar pejalan kaki di jalan-jalan di luar kastil melihat ke langit. Di tengah udara, Buluo Nuolansan berdiri tinggi di langit, sedikit mengangkat dagunya, jelas melihat ke bawah dengan merendahkan ketiga penduduk asli di balkon. Di balkon, Luo Feng dan yang lainnya memiliki ekspresi suram. Penjaga, Luo Feng memerintahkan dengan acuh tak acuh. Boom, 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 boom. Sinar demi sinar siluet manusia secepat kilat terbang keluar dari jalan setapak, jendela, balkon dan naik ke langit, gambar siluet yang kabur melesat, hampir tampak seolah-olah mereka adalah anak panah yang ingin menutupi seluruh udara dan daratan. Gambar-gambar kabur memenuhi langit, segera mengelilingi para penjelajah dari alam semesta yang begitu dipenuhi dengan rasa superioritas mereka sendiri.